Toko buku Senjakata terasa lebih hidup dari biasanya. Di sudut ruangan, gitar akustik Raka bersandar di dekat meja kasir. Sementara Maya duduk di lantai, dikelilingi lembaran puisi dan catatan nada yang berserakan. Mereka sedang mempersiapkan penampilan pertama mereka di kafe Melodi Senja. Namun, di balik persiapan itu ada ketegangan yang menggantung di udara. Maya membaca ulang bait puisi yang baru ia tulis. Melodi merayap di antara ragu. Kata mencari jalannya pulang. Dalam gema yang tak pernah hening, hatiku tetap bertanya, siapa yang kutuju? Maya, Raka memanggil lembut, menyadarkannya dari lamunan. Ya, Maya menoleh cepat. Kamu kelihatan gak fokus. Raka duduk di lantai di sampingnya, menatap lembaran-lembaran puisi di hadapan mereka. Ini soal Reno. Maya terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. Sejak pertemuannya di taman, pikirannya dipenuhi bayang-bayang masa lalu. Reno ingin kembali, sementara Raka perlahan tapi pasti mulai mengisi ruang hatinya. Maaf Raka, aku berusaha fokus, tapi aku masih bingung. Raka menarik nafas panjang. Aku gak akan memaksa kamu buat buru-buru memutuskan. Tapi satu hal yang aku tahu, saat kita nyanyikan lagu-lagu ini, kita selalu jujur. Dan itulah yang ingin aku bawa di panggung nanti, kejujuran. Maya menatap Raka. Kejujuran adalah sesuatu yang ia rindukan setelah bertahun-tahun terluka oleh ketidakpastian. Raka selalu hadir dengan kesederhanaannya, tanpa janji muluk atau kata-kata manis yang penuh jebakan. Baiklah, Maya tersenyum tipis. Kita selesaikan lagu ini. Hari penampilan pertama mereka semakin dekat. Setiap malam, Maya dan Raka menghabiskan waktu di toko buku, merangkai melodi dan puisi menjadi satu. Maya mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali suaranya berpadu dengan gitar Raka. Ada kenyamanan dan kehangatan yang menenangkan hatinya. Namun, di sela-sela persiapan itu, Reno tidak tinggal diam. Sore itu, saat Maya baru keluar dari toko buku, ia menemukan Reno berdiri di trotoar. Kamu mengikuti aku lagi? Maya memandangnya dengan tatapan tajam. Aku cuma ingin bicara sebentar. Reno tersenyum samar. Tapi Maya bisa merasakan ketegangan di balik senyum itu. Aku sudah bilang aku butuh waktu. Dan aku memberimu waktu. Reno memasukkan tangannya ke saku jaket. Tapi aku juga gak bisa diam saja melihat kamu semakin dekat dengan dia. Raka, Maya mengernyit. Kenapa kamu peduli? Karena aku tahu bagaimana perasaanmu dulu terhadapku. Dan aku yakin dalam hati kecilmu, kamu masih menyimpannya. Reno menatap dalam-dalam. Aku pergi memang salah. Tapi aku kembali. Dan aku tahu kita masih punya kesempatan. Maya terdiam. Kata-kata itu menampar perasaannya. Apakah benar ia masih menyimpan perasaan untuk Reno? Atau semua ini hanyalah ketakutan masa lalunya yang berbicara? Jangan paksa aku untuk memutuskan sekarang, suara Maya bergetar. Aku gak memaksa, tapi aku akan berjuang. Reno berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Maya dalam kebingungan yang semakin dalam. Malamnya, Maya menuliskan puisinya di buku catatan. Di antara melodi dan kenangan, hatiku berdiri di persimpangan.
Yang satu menjanjikan ketenangan, yang lain membawa gelombang pertanyaan. Suara ketukan di pintu mengalihkan perhatiannya. Ia membuka pintu dan mendapati Raka berdiri di sana dengan gitar di punggung dan 2 bungkus nasi goreng di tangannya. Aku pikir kamu belum makan, ucap Raka tersenyum hangat. Maya tertawa kecil. Kamu selalu datang di waktu yang tepat. Mereka duduk di balkon apartemen Maya, menikmati nasi goreng di bawah langit malam berbintang. Angin malam mengusap wajah mereka. Sementara suara gitar Raka sesekali memecah kesunyian. Jadi, Raka memecahkan heningan. Bagaimana perasaanmu tentang penampilan nanti? Gugup, takut, semangat. Semua campur aduk, Maya menghela nafas. Dan di luar itu, aku masih belum tahu bagaimana menghadapi Reno. Raka memainkan senar gitarnya tanpa menatap Maya. Aku tahu ini bukan situasi yang mudah buatmu. Aku gak bisa meminta kamu untuk memilih. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Maya menatapnya. Apa? Aku gak akan pergi. Apapun keputusanmu nanti. Raka menoleh dan tersenyum. Aku di sini bukan hanya karena lagu-lagu kita. Aku di sini karena aku peduli padamu. Jantung Maya berdegup lebih cepat. Kata-kata Raka terasa tulus dan hangat. Ia menggigit bibir bawahnya, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Terima kasih Raka. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya sejak Reno kembali, Maya merasa hatinya sedikit lebih ringan. Hari penampilan tiba. Kafe Melodi Senja dipenuhi pengunjung yang bersemangat. Lampu-lampu kuning hangat menerangi ruangan, menciptakan suasana akrab dan intim. Di sudut panggung kecil, Maya dan Raka bersiap di belakang tirai. Maya meremas tangannya yang berkeringat. Raka, aku takut. Raka menggenggam tangannya erat. Kamu gak sendirian, Maya. Ingat, ini tentang puisi dan musik kita. Lupakan siapapun yang ada di ruangan ini. Fokus pada melodi dan kata. Maya mengangguk, menarik nafas panjang. Tirai pun terbuka dan mereka melangkah ke panggung. Suasana hening saat Raka memetik senar gitarnya, mengalunkan nada pembuka yang lembut. Maya mendekatkan bibirnya ke mikrofon dan mulai membaca bait pertama. Dalam senja yang berbisik lirih, kata bertemu melodi tanpa pamrih. Hati yang pernah terluka dan ragu, kini menari di bawah cahaya yang baru. Suara Maya mengalun lembut, padu sempurna dengan nada gitar Raka. Para pengunjung terdiam, terpikat oleh harmoni puisi dan musik yang mereka ciptakan. Namun, di barisan belakang, seorang pria berdiri dengan ekspresi tegang. Reno memperhatikan Maya dari kejauhan. Matanya menyiratkan ketidakpuasan. Di akhir lagu, tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Maya menatap Raka dan tersenyum lega. Mereka berhasil. Tapi di dalam hati Maya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Di luar panggung, ada perasaan dan keputusan yang masih menggantung, menunggu jawaban. Dan di sudut ruangan, bayang-bayang masa lalu masih mengintai, menunggu celah untuk kembali masuk ke dalam hidupnya.